Beberapa hari sebelum itu saya tanya Ustaz Jamal, berapa target kita Ustaz? Kata Ustaz Jamal 1 miliar. Jadi begitu mendengar 7 miliar itu, saya rasa sudah banyak. Rupanya masih kurang kalau dibandingkan Jakarta. Kebaikan yang terjadi di sini akan mengalir kepada Anda. Hanya karena kita masih hidup tidak bisa melihat itu amal. Tapi kalau kita sudah meninggal dunia, akan melihat amal terus mengalir pada kita. Jadilah orang kaya di akhirat nanti. Dengan menanam saham modal di tempat ini, tempat mulia. Bismillah. Kalau Anda fakir, semoga Allah memberikan kekayaan kepada Anda. Jika Anda sempit rezeki, semoga dilapangkan. Yang sakit diberi kesehatan. Bergabunglah, niat bergabung. Sesempit apapun diri Anda, sesusah apapun diri Anda, niat bergabung. Semoga setelah itu Allah akan mudahkan pada Anda. Langsung pesantren Nurul Azhar yang kedua, sisihkan rezeki Anda ke Bank Rio Kepri Syariah. Nomor rekening 82021666661 Bank dan Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 147666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Anda hendaknya sertakan kode transfer atau langsung konfirmasi. Kode transfer 01 di akhir nominal transfer. Jangan berhenti sampai di sini. Ajak sahabat, kerabat, siapapun yang bisa Anda ajak. Kapan Anda mengajak, Anda mendapatkan pahala yang sama. Dia berbuat baik, Anda mendapatkan kebaikan. Dia belum berbuat baik, Anda mendapatkan kebaikan. Rugi kalau Anda tidak mengajak orang lain. Ajaklah sebanyak-banyaknya. Nuhibbukum fillah. Kami cintai Anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua beserta seluruh wakil ketua keluarga besar Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau, mudah-mudahan selalu istiqomah, sehat badan, diberikan kekuatan zahir dan batin. Keluarga besar Yayasan Tabung Wakaf Umat, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar, Sahibul Fadilah, Al-Mukarram, Ustadz Halafi, Dr. NC4. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para tamu dari Rokan Hilir, kita semua insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau ada yang satu datang dari arah Bangkinang, satu datang dari arah Medan, satu datang dari arah Lipat Kain, bertemu pada satu titik, maka disebut istilahnya muwaffaq. Muwaffaq, bertemu pada satu titik. Jadi saya melihat acara kemarin itu, Masya Allah, betul-betul muwaffaq, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari awal ada kegelisahan, kerisauan, kita akan hujan karena beberapa hari itu hujan. Saya minta supaya Ustaz Al-Nob kerahkan santri membaca Yasin, la tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Dibacakan pada perkara yang sulit, dimudahkan Allah. Lalu kemudian kita pun mungkin berkaul, bernazar, berhajat, tahap apalah yang kita minta waktu itu. Dan walaupun begitu, malam itu saya tetap dimintakan video supaya membawa mantel, membawa plastik sendal, membawa plastik sampah, membawa alas. Artinya kita memang betul-betul siap hujan malam. Jadi muwaffaq. Keinginan kita dengan keinginan Allah sejalan. Kalau sejalan keinginan kita dengan keinginan Allah, Allah ingin kita bersyukur. Kalau tak sejalan keinginan kita dengan keinginan Allah, Allah ingin kita bersabar. Dua-duanya indah. Malam itu alhamdulillah kita bersyukur. Lalu kemudian kita ini banyak sekali. Ada Pemprov dengan segala jabatannya. Ada organisasi, yayasan, ada Basnas. Ternyata semua muwaffaq, dipertemukan Allah dalam satu titik. Tak ada clash. Akhirnya terwujud, terjadi. Beberapa hari sebelum itu saya tanya Ustaz Jamal, berapa target kita Ustaz? Kata Ustaz Jamal 1 miliar. Jadi begitu mendengar 7 miliar itu, saya rasa sudah banyak. Rupanya masih kurang kalau dibandingkan Jakarta.
Tapi insya Allah niat kita itu niat baik. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal kebaikan kita memang mesti bersaing. Kalau perlu terkumpul 10, 13 lagi, biar lebih banyak dari Basnas Khusus. Lalu kemudian saya menganggap acara kemarin itu kalau bahasa awaknya melopeh jawab. Tidak melopeh tanya, melopeh jawab. Jadi kalau saya ditanya orang, tak bisa saya menjawab. Kenapa Ustaz tak buat penggalangan dana? Saya memang tidak membuat penggalangan dana. Karena fitnah tentang dana Palestina ini luar biasa. Berapa banyak ustaz-ustaz kita kena. 2 kejahatan yang bisa ditangkap oleh Interpol. Yang pertama, penjualan manusia. Yang kedua, membantu teroris. Maka kalau sampai kita pernah tertangkap mentransfer, lalu kita dianggap teroris, bisa ditangkap di mana? Maka saya tak berani. Maka ketika di beberapa tempat penggalangan dana, saya tanya, duitnya dikirim melalui apa? Kata Ustaz Al-Nob, kalau Ustaz ceramah di mana-mana, buat melalui dompet du'afa. Maka waktu di Sulawesi Selatan, beberapa malam, itu melalui dompet du'afa. Sampailah akhirnya Ustaz Nasriadi dan sahabat-sahabat datang, lalu mengatakan kita akan mengirim melalui Basnas. Sejak itu beberapa itu ditransfer melalui Basnas, dan ini lembaga resmi diakui oleh negara. Jadi tidak mungkin akan terjadi fitnah apapun insya Allah. Lalu kemudian kalau ditanya orang, kenapa Ustaz tak ada peduli ke Palestina? Kenapa tak posting? Kenapa tak buat penggalangan dana? Jadi acara itu melepas jawab. Dan yang paling penting adalah kalau kita mati nanti menghadap Allah, ditanya Allah, apa yang kalian buat untuk Palestina? Dan insya Allah kita bisa menjawab yang seperti kita lakukan itu. Mudah-mudahan jawaban kita itu diterima Allah SWT. Lalu kemudian kalau ada orang bertanya ke saya, kenapa Ustaz tak pernah tausiah di An-Nur? Acara itu menjawab. Maaf, kalau saya sekedar pengajian zuhur, mungkin tak banyak yang tahu. Dan penasaran juga kita, bagaimana rasanya ceramah yang ada payung-payungnya. Kita jawab. Kalau ternengok video Ustaz Adi Hidayat itu, macam-macam di halaman Masjid Nabawi. Jadi malah penjawab. Ustaz Somad itu dia aja yang pandai tausiah. Dia cuma pandai bercakap aja. Anaknya belum tentu pandai mengaji. Kita jawab juga malah. Jadi saya tak ada itu dalam skenario, tak ada itu dalam jadwal. Tiba-tiba anak saya itu pakai jas, pakai, kata ustazah, kasihlah dia kesempatan. Karena nampaknya dia sudah siap betul pakai jas, pakai jubah, pakai sorban. Dia mau tampil, kata dia. Ini selama di jalan ini dihafalkan ini ya. Tak boleh salah ini alfaz. Dia yang mau tampil, saya yang cemas. Belum pernah saya secemas itu. Insya Allah tak takbur kalau saya tausiah ada sikit, tapi tak macam malam. Kalau dia salah, malunya kita. Makanya waktu dia tampil itu langsung saya buka. Itu al-fars. Nanti kalau salah cepat bisik kan. Begitu naik dia langsung. Itu jadi lepas semuanya. Allah memang kuasa Allah Ta'ala. Saya kena percaya itu niat baik dari. Dan kalau ada orang bertanya, apa yang kalian buat? Wahai alumni Timur Tengah, apa bisa kalian bekerja sama? Bukannya kalian cuma pandai ceramah? Bisa. Ustaz Al-Non, adik kelas saya, angkatan 2003. Ustaz Hanafi, angkatan 2004. Ustaz Mas Riyadi, angkatan 1999. Saya 1998. Kami berdua di rumah KSFR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Ustaz Hanafi HFR, Himpunan Mahasiswa Medan. Ustaz Al-Nob KMM, Kesepakatan Mahasiswa Minangkabau. Walaupun yang asli Riau cuma kami berdua. Tapi setelah kita berbuat di masyarakat, itu orang tak menengok lagi. Yang ditengok adalah apa action yang kita lakukan. Jadi kita bisa bekerja sama. Dan yang paling mengharukan bagi saya adalah selama ini kita sama-sama sibuk. Ustaz Mas Riyadi sibuk dengan Basnas. Saya pun sibuk berkeliling.
Akhirnya kita ada titik-titik pertemuan muwafaq. Pada titik stasiun itu kita bertemu dan pertemuannya itu bernilai Allah SWT. Maka kalau udah berjumpa alumni-alumni ini, ceritanya itu balik mundur ke balik tahun 98, 99. Yang cerita-cerita yang tersimpan hampir seperempat abad. Tak pernah terbongkar cerita dari kafir. Jadi Mesir memang tak ada kelapa bulat. Tidak ada kelapa bulat di Mesir. Jadi kelapa itu mereka buat hancur macam beras, dijual, itu ditaburkan mereka ke roti. Kalau mau makan santan, kelapa itu direndam pakai air panas, di blender, disari. Karena orang Mesir tak tahu menggulai pakai santan, tak tahu ya santan. Jadi bercerita tentang makanan, hari raya kurban, saya diminta untuk bertugas memasak daging kambing. Jadi yang bertugas memotong ini, bertugas membasuh ini, bertugas membuat bumbu ini, bertugas memasak saya. Pertama, masukkan minyak. Udah. Habis masukkan minyak, masukkan bumbu. Udah. Udah agak menguning, harum, masukkan daging. Setelah daging berubah warna putih, masukkan air. Setelah air dimasukkan, saya tengok mengapung buah kapulaga itu ke atas. Buah kapulaga 15 biji. Tapi banyak betul, lebih dari 15. Saya tengok rupanya tai kambing. Ini wah apa dandang besar. Saya sendiri masak dandang besar, seekor kambing. Lama saya menung, ini kalau saya kasih tahu, batu ini terbuang. Jadi saya sendoklah tai kambing itu saya buang. Tai kambing itu saya buang satu-satu, saya buka saya itu. Saya tinggalkan buah kapulaga. Habis itu saya pas acara makan malam itu, semua mengatakan sedap. Ini terbuka gara-gara cerita Ustaz. Orang KBRI datang, kedutaan besar atau orang KBRI. Siapa yang masak? Somat saya. Mantap Ustaz. Disitulah saya merasa paling berdosa. Ustaz makan? Hah? Ustaz makan? Saya tak makan. Mana termakan awak? Mana lalu tak lalu. Sampai akhirnya saya bukakan cerita itu Idul Fitri sebelum Covid. Saya bukakan, saya buat video khusus minta maaf ke seluruh mahasiswa. Dan orang itu memaafkan semua. Itu jadi di akhirat insya Allah. Alhamdulillah. Jadi saya 98, 99, senior kami yang 94 itu Ustaz Nurdin. Kata Ustaz Nurdin Nantan, beliau sekarang di Rokan Hilir. Ini ada orang Rokan Hilir mau ngasih duit 50 juta. Tapi tak mau transfer, syaratnya mau datang. Saya bilang aku ada hari Selasa sama Rabu. Hari Kamis aku mau ke Maluku. Yalah, aku kasih waktu zuhur. Jadi yang waktu zuhur ini waktu Ustaz Nurdin. Jadi orang Basnas ni menumpang ke waktu Ustaz Nurdin. Ustaz Nurdin tu tak datang. Saya kayak ada tadi. Tak tahulah kemana aku mau melarikan diri, aku malu ni kata dia. Nah, jadi alhamdulillah kita berjumpa. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini diridhai Allah. Itu saja yang kita cari. Allah menjaga hati kita bersih dari riya, bersih dari sum'ah, bersih dari segala macam. Bahwa terlintas macam-macam tentu ada, karena kita manusia. Tapi insya Allah Allah mengampuni kita. Dan untuk akan datang, kita sudah nampak. Kalau kita bekerja sama, begini rupanya hasil. Banyak lagi yang kita bisa kerjasama. Kerjasama membuat pesantren, kerjasama membuat rumah tahfiz, kerjasama mengelola pendidikan. Yang insya Allah kita berkolaborasi, bekerjasama antara pemerintah, Basnas, YTWU, para asatidz, tim media, dan lain sebagainya. Maka betul kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan betul pula kata Nabi, alaikum bil jamaah
hendaklah kamu berjamaah. Dan hari ini tak pernah terlintas di pikiran saya sedangkan dengan orang lain begitu simple, apalagi dengan adik-adik kelas. Bagi saya cukup dengan WA cukup. Maka sampai datang kemari, setelah acara datang lagi, itu bagi saya pribadi. Maka kalau ada senior Bang Abdi berapa kali datang, saya bilang, Bang, kalau hanya sekedar mengundang WA cukup. Tapi kalau untuk silaturahim tak boleh menolak orang. Begitu juga dengan hari ini. Ustaz Masriadi Basnas datang untuk mengundang WA cukup. Tapi kalau untuk silaturahim ahlan wa sahlan. Begitu juga dengan hari ini. Kalau hanya untuk sekedar itu semua amal karena Allah. Tapi hari ini kedatangan kita ini adalah lebih pada silaturahim. Mudah-mudahan di masa akan datang kita bisa bekerja sama lagi, insyaallah. Itu yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah khairul jaza. Dari mulai awal kedatangan sampai posting setiap hari sampailah hari ini, ada mungkin cakap, tindak tanduk, menyinggung perasaan tak berkenan di hati, saya mohon maaf kepada YTWU, kepada Basnas, kepada Ustaz Alma. Kalaupun ada kecemasan setelah acara itu, ya tentu dekat dengan Ustaz Alma ini khawatir kita pun udah dilelahnya juga. Jazakumullah khairal jaza. Hanya Allah dapat membalas. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Di akhir majlis kita sama berdoa. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليك يا رسول الله. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر من نصر الدين وخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم زلزلهم زلزالا شديدا. اللهم فرد جمعهم وشتت شملهم واجعل كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم الفاسقين. وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم اجعلنا من المتحبين بجلالك أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفقنا لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. أكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا يا ذا القضاء أولا إنما يقول له كن فيكون. يسر لنا أمورنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذريتنا ولمشايخنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها. واجمعنا مع الحبيب المصطفى في جنتك العلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم من عظيم وتقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.